Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Ardianti, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu, yakni penerapan strategi perubahan perilaku. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktek, dan 14 pertemuan yang dilakukan secara tatap muka atau onsite. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sebagai edukator bidang kesehatan yang mampu menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu dalam pengambilan keputusan mandiri, individu atau masyarakat agar berperilaku hidup sehat sebagai penerapan strategi perubahan perilaku. Mata kuliah ini terdiri dari 2 capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa, yakni lulusan mampu menguasai konsep teoritis tentang perubahan perilaku sehat baik di tingkat individu, kelompok maupun masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk hidup sehat berdasarkan standar profesi dan etika profesi promotor kesehatan. Dan lulusan mampu menyusun strategi dan mengimplementasikan kemitraan dalam program promosi kesehatan dengan kerjasama dan kepemimpinan, serta menggunakan teknologi tepat guna sesuai standar profesi dan etika profesi promotor kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tertuang dalam CPMK 1, pendidik perilaku sehat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang mandiri untuk hidup sehat. Sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut model Presit-Prosit. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut teori SOR dan HBM. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut TRA. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut teori TPB. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut teori SCGT. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut Social Learning Theory. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut Trans-Theoretical Model. Mahasiswa mampu menelaah strategi perubahan perilaku menurut Diffusion of Innovation. Mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap analisis situasi dan analisis sasaran. Mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap desain strategi Social Behavior Change Communication. Mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap desain intervensi Social Behavior Change Communication. Mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap pengembangan pesan dan media. Mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap implementasi dan monitoring, serta mahasiswa mampu menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication pada tahap evaluasi dan perancangan ulang. Hari ini, saya akan mengisi perkuliahan pada pertemuan ke-11 dengan pokok bahasan tentang menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep Social Behavior Change Communication atau komunikasi perubahan sosial dan perilaku serta tahap pengembangan pesan dan media efektif dalam tahapan perubahan perilaku. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah antara lain ceramah, brainstorming, student-centered learning berupa penugasan dan diskusi kelompok secara interaktif dengan bobot penilaian sebesar tugas 35%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa pada mata kuliah penerapan strategi perubahan perilaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Apakah teman-teman sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan materi perkuliahan strategi penerapan perubahan perilaku di pertemuan ke-11. Sebelum kita memulai, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Satu orang, oke, baik. Sebelum kita memulai, saya ingatkan kembali untuk presensi, silakan teman-teman untuk dapat absen di aplikasi SIP dan juga absen secara manual. Baik, sebelum kita memulai, teman-teman marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Silakan berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik teman-teman, di pertemuan 11 ini kita akan membahas kelanjutan teori sebelumnya ya. Cuman di sini kita akan lebih berfokus kepada konsep SBCC atau disebut sebagai Social and Behavior Change Communication. Nah, dan juga tahap pengembangan pesan dan media yang efektif yang nantinya bisa digunakan pada saat teman-teman melakukan kegiatan di lapangan. Oke, baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu untuk menyusun strategi perubahan perilaku dengan konsep SBCC atau Social Behavior Change Communication melalui tahap pengembangan pesan dan media yang efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu konsep SBCC. Ada yang tahu SBCC itu apa? Tapi singkatannya udah tahu? Tahu. Apa tadi SBCC? Social Behavior Change Communication atau disebut sebagai komunikasi perubahan sosial dan perilaku kesehatan. Oke. Lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa Social and Behavior Change Communication atau biasa disingkat dengan SBCC merupakan pendekatan sistematis yang menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi perubahan perilaku baik itu secara individu, kelompok maupun masyarakat. Nah, di samping itu ada juga yang menjelaskan terkait dengan apa itu Social and Behavior Change Communication, bahwa itu merupakan pendekatan komunikasi sistematis untuk mempengaruhi perilaku individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui strategi komunikasi berbasis bukti. Jadi intinya Social and Behavior Change Communication ini adalah pendekatan yang digunakan agar orang mau untuk melakukan perubahan melalui komunikasi yang efektif, ya. Adapun tujuan dari SBCC sendiri yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian untuk membentuk sikap positif, mendorong niat berubah, dan mempertahankan perilaku sehat. Di mana kita tugasnya sebagai calon promotor kesehatan, kita harapannya bisa mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Di mana kita harus bisa membuat masyarakat atau individu atau kelompok agar mau dan mampu untuk bisa mengubah perilakunya. Nah, pesan kunci dari SBCC, konsep SBCC atau Social Behavior Change Communication. Nah, sekarang penyusunan pesan kunci atau key message. Apa itu key message? Key message adalah inti informasi utama yang ingin diterima, dipahami, dan dilakukan oleh sasaran. Jadi, dalam melakukan satu kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk mengubah perilaku orang lain, misalnya untuk mengubah pengetahuan orang lain, itu kita harus memiliki yang namanya pesan kunci. Pesan kunci ini gunanya adalah untuk memahamkan masyarakat atau memahamkan orang lain, baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat, agar mereka bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan hanya dengan melihat atau memaknai pesan kunci yang kita sampaikan. Nah, pesan kunci di sini itu adalah pesan yang tidak terlalu bertele-tele, tapi memang langsung tepat sasaran, ya. Nah, kemudian karakteristik pesan yang efektif. Pesan yang efektif itu tidak melulu harus panjang kali lebar. Yang penting pesan kunci itu memang sudah dapat kita petakan agar masyarakat mampu untuk memahami dan menerima pesan yang kita sampaikan. Oke?
Selanjutnya adalah karakteristik dari pesan yang efektif. Pesan yang efektif tidak melulu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak melulu harus panjang kali lebar dan bertele-tele. Pesan yang efektif itu sebaiknya dia sederhana tapi dia spesifik pada inti apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian dia relevan, kemudian berbasis bukti. Jadi setiap informasi yang kita sampaikan di masyarakat pada saat kita penyuluhan, pada saat kita melakukan advokasi dan lain sebagainya, itu harus didasari pada bukti. Bukti yang dimaksud di sini adalah harus berbasis data. Jadi data yang memang sekarang terupdate itu harus kita gunakan sebagai dasar untuk memberikan pesan informasi kepada masyarakat. Nah, kemudian sifatnya persuasif dan sesuai dengan budaya sasaran. Nah, kalau berkaitan dengan budaya sasaran, misalnya dari segi bahasa, ya, terkadang kita ingin memberikan satu penyuluhan kepada masyarakat yang notabene-nya mereka adalah orang dengan budaya yang berbeda atau suku yang berbeda. Misal kita adalah orang Banjar ingin memberikan penyuluhan kepada mungkin dia suku Jawa atau suku Bugis, suku Minang. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dia memiliki suku tertentu? Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena ketika kita menggunakan bahasa kita masing-masing, sepertinya informasi yang kita sampaikan ini sudah pasti tidak akan bisa terserap dan diterima dengan baik. Karena yang satu ngomong apa, yang satunya memahaminya seperti apa, itu pasti akan berbeda. Tidak nyambung lah istilahnya ya. Nah, sehingga itu harus memang menggunakan bahasa yang baku dan mudah untuk diterima di masyarakat. Selanjutnya adalah formulasi atau formula pesan, di mana pesan itu pasti didasari dari yang namanya satu permasalahan, ya. Ada masalah, kemudian ada solusi, terus solusi ini harus bisa memberikan sebuah manfaat, kemudian dari manfaat ini akhirnya seseorang mau untuk melakukan sebuah perubahan perilaku atau adanya ajakan untuk bertindak. Nah, selanjutnya adalah langkah penyusunan. Nah, untuk pesan kunci ini, penyusunannya dimulai dari yang namanya identifikasi audiens. Kita harus tahu dulu siapa nih audiensnya atau siapa nih sasarannya. Ada banyak, ada anak-anak, kemudian ada lansia, ada remaja, ada orang tua. Tergantung dari konteks sasaran yang memang teman-teman akan tuju nantinya, ya. Kemudian identifikasi perilaku target. Perilaku yang seperti apa nih yang akan kalian sasar? Apakah perilaku CTPS-nya, perilaku buang sampah sembarangan, kemudian buang air besar sembarangan. Nah, itu harus diidentifikasi. Nah, kemudian analisis hambatan dan motivator serta susun pesan utama. Nah, jadi dalam membuat suatu program di masyarakat, kita harus berlandaskan dari masalah yang ada, kemudian melihat nanti upaya yang bisa kita lakukan apa. Nah, dari situ kita akan memberikan sebuah solusi. Dari solusi itu harapannya itu bisa bermanfaat dan mengarah kepada arah perubahan bagi masyarakat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham? Jika belum, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah tujuan penyusunan ringkasan kreatif atau creative brief. Nah, yang dimaksud dengan creative brief adalah dokumen panduan untuk tim kreatif dalam membuat sebuah media. Ini kita sudah masuk ke dalam alat dalam menyampaikan sebuah pesan, yaitu media. Nah, media tidak bisa sembarangan kita buat tanpa adanya yang namanya dokumen panduan. Nah, dokumen panduan untuk tim kreatif dalam membuat sebuah media. Jadi semacam harus ada ininya dulu, acuannya dulu. Media yang nanti mau kita buat ini yang seperti apa bentuknya, ya, sesuai dengan sasarannya siapa. Dan teman-teman sepertinya sudah paham ya, karena sudah pernah belajar di mata kuliah sebelumnya berkaitan dengan media. Kemudian komponen creative brief. Yang pertama ada tujuan komunikasi. Untuk apa sih kita berkomunikasi? Nah, tujuan komunikasi kita karena kita ingin memberikan sebuah informasi untuk bisa mengubah pengetahuan, ya, sikap dan perilaku orang lain. Nah, selanjutnya target audiens. Siapa sih target kita, sasaran kita?
Nah, kalau melihat dari data yang ada, mungkin saat ini data tertinggi misalnya adalah terkait dengan diare, ya, diare. Otomatis sasarannya siapa kalau diare? Anak-anak, ya, anak-anak. Berarti yang kalian akan tuju adalah sekolah. Nah, kalian akan datang ke sekolah karena target kalian adalah anak-anak. Nah, selanjutnya adalah insight audience. Insight itu berarti seberapa apa? Seberapa effortnya anak-anak itu, ya, seberapa effortnya audiens kalian terhadap apa namanya, ya, seberapa antusias teman-teman atau anak-anak yang nantinya sebagai sasaran kalian dalam mengikuti apa namanya kegiatan yang kalian lakukan di sekolah, gitu. Selanjutnya perilaku yang diharapkan. Apa yang kalian harapkan dari kegiatan yang kalian lakukan di sekolah misalnya? Goalsnya nih mau ngapain nih? Kamu datang ke sekolah melakukan penyuluhan, melakukan emo-demo misalnya, cara cuci tangan yang baik kepada anak-anak untuk menghindari diare. Ini tujuannya buat apa? Ya, biar anak-anak bisa mencegah diare. Oke, mencegah diare dengan mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Oke, pesan utamanya tadi sudah masuk atau enggak? Sudah. Pesan utamanya apa? Mengubah perilaku agar tidak terkena diare. Nah, kemudian ada tone komunikasi. Tone komunikasi berarti apa? Nah, intonasi komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, nggak bisa kita sasarannya anak-anak, tapi komunikasi kita seperti semacam kayak kita lagi orasi di jalanan. Anak-anak, ayo cuci tangan, kan nggak bisa seperti itu ya. Pasti kalau sasaran kita anak-anak, berarti kita harus bisa melebur atau membawa diri kita selayaknya kita juga adalah bagian dari anak-anak. Hai adik-adik, sebentar kita mau belajar ini loh, memperagakan cara cuci tangan loh. Kalian senang main air enggak? Nah, nanti kita di luar main air ya, tapi main airnya kita dengan cara ini, cuci tangan pakai sabun. Nah, setelah itu barulah kalian menyampaikan tujuan dari kegiatan yang kalian lakukan dengan anak-anak. Nah, selanjutnya adalah jenis media. Jenis media yang seperti apa yang biasanya digunakan? Yang sebaiknya digunakan untuk anak-anak? Video animasi bisa, emo-demo CTPS bisa, apalagi poster ya tadi ya, poster juga bisa. Nah, mungkin ada beberapa jenis media lain, tapi yang paling sering digunakan adalah ini ya, teman-teman ya. Berarti ini yang harus teman-teman nanti persiapkan pada saat akan turun ke lapangan. Nah, kemudian call to action, silahkan untuk melihat atau bertindak sesuai dengan apa yang kalian ingin capai ya di lapangan seperti apa, dan bagaimana kalian melihat bagaimana perubahan perilaku dari anak-anak itu sendiri ya. Nah, jadi harus ada nantinya ini harus ada monitoring dan evaluasinya. Apakah mereka memang sudah menerapkan pesan yang sudah kalian sampaikan atau tidak? Seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana. Nih, misalkan tujuannya adalah meningkatkan komunikasi orang tua remaja terkait perilaku beresiko. Siapa audiensnya? Audiensnya adalah orang tua dengan anak usia 13 sampai 18 tahun. Kalau usia 13 sampai 18 tahun itu kira-kira itu anaknya sekolahnya strata apa nih? SD, SMP, SMA, SMP sampai SMA. Oke. Kemudian pesan yang disampaikan adalah pesan yang disampaikan kepada orang tua. Kenapa sasarannya orang tua? Nah, karena peran orang tua sangat penting dalam pengawasan pertumbuhan anak ya di usia 13 sampai 18 tahun tersebut. Oke. Lanjut, kita masuk ke perancangan media. Nah, apa itu perancangan media? Perancangan media adalah proses untuk memilih dan membuat media yang sesuai sasaran. Nah, karena teman-teman sudah pernah mempelajari tentang teori dasar ya, pengembangan media, perancangan media, ya,
otomatis teman-teman sudah paham kira-kira media apa yang sesuai dengan sasaran kalau misalnya sasarannya adalah anak-anak, lansia, kemudian mungkin penyandang disabilitas, ya. Nah, selanjutnya jenis media. Nah, ini adalah beberapa jenis media. Media cetak seperti leaflet, poster, booklet, flip chart. Kemudian untuk media digital ada video animasi, Instagram, podcast, WhatsApp. Kalau video media digital ini sebenarnya semua platform juga masuk ke dalam media digital. Kalau kita bicara platform, kira-kira platform media apa aja? Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, X ya sekarang ya, X. Terus ada apa lagi yang baru? Threads ya. Kemudian WhatsApp. Oke, ada lagi? Ada lagi? Masih ya? Ya. Lain masih ya, masih terpakai biasanya ya. Telegram. KakaoTalk juga ya, masih ada yang bisa pakai KakaoTalk. Oke, kemudian media interpersonal seperti misalnya modul edukasi atau kartu diskusi atau semacam kayak buku saku gitu ya. Nah, prinsip desain media. Prinsip desain media itu juga hampir sama dengan prinsip komunikasi, di mana pesan yang disampaikan juga harus sederhana atau media yang dibuat juga harus sederhana. Kemudian yang kedua, visualnya harus menarik. Kita harus menyesuaikan pesan yang disampaikan atau media yang kita buat itu harus disenangi oleh sasaran. Ya, sehingga visual ini itu menjadi hal penting pada saat teman-teman menyusun sebuah media. Keterbacaan yang tinggi, artinya pesan yang kalian sampaikan ini tulisannya harus jelas, bukan hanya pesannya saja tapi juga secara tulisan. Kemudian konsisten dan sesuai karakter sasaran. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, selanjutnya adalah pretest media. Sebelum kita menggunakan media ke sasaran, kita harus melakukan yang namanya pretest dulu terhadap media yang kita gunakan. Apakah memang media itu layak ataukah bisa untuk digunakan di masyarakat? Nah, pretest media adalah uji coba media kepada sasaran sebelum diproduksi secara massal. Nah, daripada kita rugi nanti udah produksi banyak-banyak, tahu-taunya ternyata medianya tidak sesuai, lebih baik kita ujikan dulu bahwa memang media ini sudah layak untuk digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman audiens, mengukur daya tarik audiens, menilai kejelasan pesan, dan identifikasi revisi. Nah, aspek yang diuji apa saja? Daya tarik visual, kemudian pemahaman isi, bagaimana relevansinya, penerimaan budaya, dan motivasi tindakan. Nah, ini adalah hal-hal yang penting pada saat teman-teman akan membuat suatu media, karena yang diujikan pasti berkaitan dengan ini. Nah, kemudian metode pretest bisa melalui FGD, wawancara, atau kuesioner sederhana. Kalau FGD berarti kita mengumpulkan beberapa orang, kemudian kita berdiskusi secara kelompok, ya. Sedangkan kalau wawancara ini bebas wawancara ke siapa saja, dan kuesioner juga ini bebas untuk kita sebarkan. Bedanya wawancara kita langsung tatap muka melakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian kuesioner sederhana ini kita menyebarkan kuesioner, ya. Ya, silahkan. Nah, contoh pertanyaan. Nah, biasanya nih pertanyaan yang muncul untuk media adalah apakah pesan mudah dipahami? Kemudian bagaimana, apa yang membingungkan? Bagian mana yang membingungkan? Apakah media menarik atau tidak? Nah, itu yang paling penting biasanya pada saat kita membuat suatu media. Nah, selanjutnya penyiapan media. Nah, jadi pada saat sudah media itu direvisi, berarti kita harus menyiapkan media. Nah, tahap yang pertama adalah revisi hasil pretest. Tidak mungkin media yang kalian buat ini lolos dari yang namanya uji coba atau revisi. Pasti ada saja yang perlu untuk direvisi, sekalipun mungkin revisinya kecil atau minor, ya, tapi pasti ada yang direvisi. Nah, kalian melakukan revisi hasil pretest, kemudian melakukan finalisasi desain. Ya, karena sudah direvisi, otomatis kalian harus mau
finalisasi desain yang sudah dibuat, desain media. Setelah itu barulah media tersebut diproduksi, lalu didistribusi dan disiapkan untuk proses implementasi. Jadi pada saat teman-teman ingin memberikan satu informasi ke masyarakat, baik itu penyuluhan, advokasi, dan lain sebagainya, teman-teman harus sudah bisa memperhatikan teknik komunikasi yang akan kalian sampaikan seperti apa, pesan medianya seperti apa, kemudian desain media yang akan kalian gunakan itu nanti seperti apa. Jadi pada saat kalian turun ke lapangan, kalian sudah siap. Sudah siap dengan apapun yang akan kalian sampaikan di masyarakat. Harapannya pesan yang kalian sampaikan ini itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jadi kita harus memiliki prinsip ya, prinsip komunikasi pada saat kita akan melakukan yang namanya penyuluhan di masyarakat. Sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Ibu mohon bertanya, jika sukunya sama dengan saya, apakah boleh dengan bahasa yang sama dengan suku saya? Sebelumnya suku Rifki apa ya? Banjar, Bu. Banjar. Oke, baik. Itu saja? Ya, terima kasih. Baik, misalkan Rifki ingin melakukan satu kegiatan di masyarakat. Kebetulan suku Rifki ini adalah Banjar dan sasarannya pun juga sukunya Banjar. Otomatis tidak ada permasalahan dari segi bahasa ya harusnya ya. Nah, itu tidak apa-apa sebenarnya. Kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa apa saja asal itu relevan. Nah, di sini kan disampaikan dia harus relevan. Jadi kalau kita suku Banjar, kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat yang dia notabene-nya juga adalah suku Banjar, tidak masalah. Kenapa? Tujuannya agar mereka lebih paham, mudah memahami. Siapa tahu dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat jauh lebih paham dan malah mau untuk melakukan perubahan lebih cepat dibandingkan pada saat menggunakan bahasa lain atau bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Ya, ada lagi? Karena setelah ini teman-teman akan mengerjakan penugasan. Nah, oke. Baik, kita lanjut dengan penugasan. Penugasan ini sifatnya kelompok ya. Penugasan ini sifatnya kelompok. Nanti di penugasan ini teman-teman akan mensimulasikan ketika teman-teman nanti akan melakukan suatu program di lapangan ya, atau pada saat teman-teman akan bersinggungan langsung dengan sasaran atau masyarakat. Nah, jadi di sini penugasannya silahkan teman-teman baca sesuai dengan topik yang di atas. Silahkan dibagi kelompoknya. Kemudian output yang harus dihasilkan adalah analisis, strategi, tabel, dan monitoring plan. Ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sampai sini paham teman-teman? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka perkuliahan kali ini kita anggap cukup ya, kita anggap clear ya. Baik, tugas ini silakan untuk dikerjakan di kelas di sisa waktu yang ada. Apabila misalnya waktunya sudah habis, silakan pekerjaan ini dikerjakan di rumah sesuai dengan pembagian kelompoknya. Silakan si pen mata kuliah untuk membagi pengelompokan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ya, oke. Baik. Apabila selama perkuliahan ini ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 12. Mohon untuk diingatkan kembali kepada mahasiswa yang tidak hadir agar dapat menyesuaikan pembelajaran kita hari ini. Saya mengingatkan kembali juga untuk melakukan presensi di aplikasi SIP dan juga secara manual. Dan sebelum kita menutup perkuliahan, teman-teman marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang telah kita pelajari ini bisa tersave di memori kita dan bisa kita implementasikan ke depannya. Baik, silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.